Kita mulai banggar ini ya karena kemarin Pak Sekda saya ke Jogja juga tanyakan tentang laporan ini pertanggungjawaban APBD tahun 2025. Katanya gimana? Ya hanya seremonial saja katanya. Jadi tidak dibahas katanya. Apakah perlu nggak dibahas juga di sini? Sudah percaya gitu ya? Yo jangan. Ya kayak yang kemarin dipimpin oleh Pak Ketua, silakan saya nggak ngulangi lagi pertanyaannya kan lama gitu kan sudah tercatat Pak ya. Ya teman-teman juga sudah menanyakan, kita mendengarkan aja sekilas saja lah. Ya, ada anu lagi nggak kira-kira pembahasan lagi? Besok masih ada. Ya, kalau selesaikan sekarang, ya selesai sekarang aja lah. Iya, capek. Ya, nanti ketemu di depan aja kita agak keras itu. Sekarang ya biasa-biasa. Silakan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat pimpinan sidang pada hari ini, Pak Mega, seluruh anggota bangga, saya satu persatu. Hari ini sengaja kami menghadirkan lumayan lengkap, ada BPKB, Kabiners, Asisten, Dispar, SDG Bambang, BKPT, kemudian dinas Menteri Kabar Hukum dan Lingkungan Hidup, sama lengkap pilihan hari ini. Intinya kita siap karena masih ada pertanyaan. Tapi harapan kita jika ada lagi pertanyaan, insya Allah yakini kami, percaya kami lah untuk KPJ ini kita melaksanakan pendidikan benar-benar. Ini ada banyak pertanyaan di pertemuan yang lalu dan saya bacakan satu persatu. Mungkin akan dibosankan tapi didengarkan saja, monggo silakan teman-teman sembari para teman-teman mendengarkan nanti apakah yang sudah diketik di jawaban ini sesuai dengan pertanyaan yang kemarin. Saya juga punya banyak catatan yang kemarin saya catat juga, tidak saya cross check apakah sudah sama dan tidak cekir di jawaban yang di cross check teman-teman PAPD. Yang pertama Pak Ketua terkait dengan dari Pak Nabil terkait rekomendasi hasil pemeriksaan KPPDK agar juga dapat dijelaskan kepada direktif bagaimana tindak lanjutnya. Jadi tindak lanjut BPK berdasarkan pelaksanaan pilkada daerah dan dimonitor oleh inspektorat. Dokumen tindak lanjutnya diunggah melalui aplikasi SIPPL atas dokumen yang telah disampaikan. BPK kemudian melakukan penelaahan dan mengklasifikasikan status rekomendasi menjadi telah sesuai, tidak lanjuti atau belum sesuai, tidak lanjuti atau belum tidak lanjuti. Kemudian dari dalam setiap semesternya nanti BPK akan melanjutkan pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan. Misalnya pemeriksaannya sudah tidak lanjut, tidak belum selesai, yang akan ditanyakan oleh BPK setiap semesternya. Jadi kita ini kalau ada temuan tanggapannya hanya tertulis, misalnya pernyataan toh tapi uangnya belum masuk, terus saya depan ditanyakan lagi itu oleh BPK. Selanjutnya apa? Sudah dengan pernyataan kesanggupan membayar mengembalikan, ya. Tapi tidak masuk kas dan nanti semester depan akan dipakai lagi oleh BPK. Itu yang akan dimasukkan di pemantauan tidak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan. Sehingga diketahui perkembangan persentase penyelesaian baik itu berapa persen. Kemudian yang berikutnya nanti bila mana diperlukan akses, nanti inspektorat bisa menjelaskan bagaimana caranya dan teman-teman jadi memiliki akses untuk itu. Kemudian dari fraksi Golkar, Demokrat, PKB dan PDIP, faktor-faktor yang menyebabkan capaian provinsi daerah dan lain KD yang sah masih belum optimal. Ini melibatkan banyak pihak, kita rangkum pimpinan mulai dari Dinkes, PSUD Genteng, BPUD KPP, BPU Pengairan, Dinas Perhubungan, Dinas Disbudpar, Bapenda dan BPKT.
Berbagai faktor dimaksud diantaranya adalah satu, pada sektor kesehatan rendahnya realisasi retribusi dipengaruhi dominasi pelayanan yang ditanggung program JKN serta pemanfaatan sebagian besar rumah dinas untuk mendukung layanan kesehatan. Dunia puskesmas yang tidak ada retribusinya kan untuk pelayanan yang tidak ada retribusinya. Mungkin hampir semua rumah dinas puskesmas sekarang sebagai pelayanan memang kita kekurangan ruangan. Yang kedua, di RSUD Genteng capaian retribusi terkendala piutang pemanfaatan aset yang belum dapat ditagih di akhir tahun anggaran. Nanti kalau tambahan nanti Pak Dr. Bio dari Genteng yang menghadiri. Nah, Genteng, oke, terima kasih untuk tambahan yang dijelaskan mana maksudnya piutang pemanfaatan aset dimaksud. 3, pada sektor perizinan BPMTSP hadir. BPMTSP dipengaruhi adanya pembatasan pemanfaatan lahan pertanian serta bertambahnya persyaratan perizinan melalui ORS. Jadi karena otomatis maka tidak diperlukan lagi retribusi terhadap perizinan. Yang keempat, pemanfaatan aset daerah. Kendala utama meliputi belum optimalnya validasi data aset. Ini kan banyak Pak Samudin dan memang belum selesai soal aset kita terdata dan valid, beberapa masih abu-abu karena dalam masalah pihak lain. Kemudian proses appraisal yang karena memakan waktu yang lama sehingga kita tidak bisa menyediakan untuk sewanya, serta penyelesaian perjanjian pemanfaatan yang masih berlangsung, beberapa belum masuk uangnya karena masih ada penyelesaian pertama perjanjian. Kemudian yang kelima, pada sektor perhubungan, retribusi parkir dipengaruhi keterbatasan kapasitas parkir dan penurunan aktivitas di sekitar kawasan akibat pekerjaan pembangunan. Jadi Juli dulu yang banyak ada di sekitar pasar Dambangan, kemudian menurun karena memang ada pembangunan pasar Dambangan, itu salah satunya saja. Kemudian yang keenam, di sektor pariwisata capaian optimal fungsinya karena masih dilakukan evaluasi penampilan penerimaan pada tahun berikutnya. Jadi ini kurang kecil belum selesai, nanti evaluasi nanti bisa menjelaskan nanti Pak Kadis Pariwisata pada titik mana sehingga kita belum optimal di pariwisata pada penentuan targetnya atau pada penarikan retribusinya. Kemudian yang terakhir, untuk realisasi pendapatan jasa dulu, bunga penempatan dana atas deposito, tuntutan ganti kerugian daerah, kemudian tingkat suku bunga, kemudian proses serta proses penyelesaian kerugian daerah, realisasinya sangat dinamis dan sulit diproyeksikan secara tepat. Jadi misalnya bunga deposito itu tidak bisa diprediksi dari awal berapa jumlahnya karena yang mau kita depositokan itu tergantung anggaran kas ada uangnya atau tidak. Karena transfer pada daerah itu tidak di awal tahun, bisa jadi di kuartal kedua atau triwulan kedua sehingga tidak ada prediksi berapa uang yang harus didepositokan. Pokoknya uang yang kas berlebih didepositokan itu terjadi di BPKAD.